Kalau luarnya sudah bagus, kadang-kadang kan orang pasti bilang, jangan pernah melihat dari tampilan luar atau jangan melihat dari covernya. Gimana nih? Tidak percaya saya, Kak. Tidak percaya. Kan kata orang jangan pernah melihat orang dari tampilan luar atau dari covernya. Barangkali lebih tepatnya itu, Kak, lihatlah juga bukan hanya dari penampilannya saja. Attitude-nya. Jadi ya betul. Tapi kalau misalkan orang bilang yang jangan lihat dari penampilan itu agak kurang sepakat sih saya. Selamat datang di channel YouTube VMPMC. Seperti biasa di channel YouTube VMPMC, kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Hasil dari obrolan dengan mereka yang punya prestasi akan menjadi inspirasi bagi yang menonton channel YouTube VMPMC. Kali ini tamu kita adalah seorang yang punya prestasi banyak banget. Tahun lalu ya? 2019 mewakili Kalimantan Tengah dalam ajang paling bergengsi Indonesia. Dan sekarang juga memegang jabatan sebagai Duta Wisata Kalimantan Tengah. Oke, silakan kenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Tony Prayogo, biasa dipanggil Tony, Kak. Saat ini saya berdomisili di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, bekerja sebagai presenter di SBTV Pangkalan Bun. Presenter di SBTV Pangkalan Bun. Oke, sebagai seorang presenter dan juga menjadi Duta Wisata di tahun 2019. Betul. Oke, pertanyaannya, kapan akhirnya berminat untuk mengikuti berbagai event perlombaan dan juga akhirnya kemarin menang pada perlombaan Duta Wisata Indonesia? Gimana nih? Sebenarnya tuh, Kak, karena ketidaksengajaan. Tidak sengaja, terus? Jadi awalnya di tahun 2017 itu saya mengikuti pemilihan Duta Wisata Kota Waringin Barat Duta Wisata Kota Waringin Barat atau yang biasa disebut Abang Bokoba. Abang Bokoba. Oke. Nah itu saya ikutan pada saat saya semester 1 kuliah, Kak. Semester 1 kuliah. Dan itu juga tidak sengaja karena pada saat itu mata kuliah masih belum ada dan karena sebagai seorang mahasiswa baru jadi saya suka buat main ke kampus ya, TP-TP lah, lihat mahasiswi gitu kan, Kak. Dan pada akhirnya ketika mata kuliah belum ada sosialisasi pemilihan Abang Bokoba. Abang Bokoba akhirnya mengikuti sosialisasi itu, Kak. Dan dari situlah awal mula ceritanya, Kak. Saya mengikuti pemilihan Duta Wisata Kobar, kemudian alhamdulillah saya dipercaya sama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mewakili daerah ke tingkat provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2018. Dan yang dari Lamandau itu, Kak, rekan saya Yoliva. Di tahun 2019 rekan dari Lamandau itu Yoliva dan Kakang Baguna. Kakang Baguna. Oke. Pada saat itu mengikuti event di Palangkaraya. Pada tahun kami itu di Kabupaten Kapuas, Kak. Tahun di Kabupaten Kapuas dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Iya. Keluar sebagai pemenang sebagai Duta Wisata Kalimantan Tengah. Betul. Terus apa yang dikerjakan di Duta Wisata Kalimantan Tengah itu sendiri? Sebenarnya asik banget, Kak. Asik banget. Jadi kita itu bekerja membantu pemerintah daerah sambil jalan-jalan. Jadi jalannya gratis. Betul. Jalan-jalannya gratis. Kemudian punya banyak teman di daerah-daerah yang kita kunjungi pada waktu itu. Dan yang pastinya, Kak, banyak relasi itu bertambah. Betul. Relasi bertambah, Betul. Dan apa ya, Kak, saya sangat bersyukur sih menjadi seorang duta wisata karena pastinya hal-hal yang tidak didapatkan oleh teman-teman saya dapat nih. Yang teman-teman saya harus nabung dulu buat jalan-jalan keluar daerah, saya diminta ke sana terus digaji lagi. Oh, keren. Jadi kalau apa sih yang didapat dari Duta Wisata selain jalan-jalan, relasi, apalagi ya? Yang pasti, Kak, improve diri, Kak. Improve diri. Jujur di pekerjaan saya sekarang sebagai seorang presenter itu, Kak, tidak menutup kemungkinan saya bisa improve public speaking saya karena di Duta Wisata, Kak. Oke. Karena di Duta Wisata kita dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian kita dibiasakan untuk berbicara di depan publik. Akhirnya dari Duta Wisata saya
mulai mencoba peruntungan di dunia broadcasting. Broadcast, ya. Dan alhamdulillah saya saat ini bekerja sebagai seorang presenter di TV lokal Pangkalan Bun, SBTV Pangkalan Bun. SBTV Pangkalan, keren. Saya juga pernah di broadcast, kebetulan saya juga seorang penyiar radio, jadi Kedengaran sih suaranya enak banget. seorang penyiar radio, jadi saya tahu betul kalau orang yang public speakingnya bagus itu punya kesempatan jauh lebih luas. Betul, benar nggak? Betul. Jadi terkadang nih ya Kak ya, memang selain di presenter, saya juga kerja di Dinas Pariwisata Kak, di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bahkan kerjaan utama saya itu di Dinas Pariwisata. Tapi penghasilan itu Kak, lebih besar banyak didapatkan dari hobi saya berbicara. jadi kata orang hobi yang dibayar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Betul Kak. Oke, nah sekarang saya pengen melihat nih, saya pengen tanya nih, ketika kita lihat duta wisata, kita sebagai duta wisata nih kita lihat, boleh komentar deh dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak tuh lebih cenderung ke penggunaan narkoba dan sebagainya. Apa sih yang mau dibicarakan sebagai seorang mantan duta wisata? Sebenarnya kita tidak bisa menahan perkembangan zaman ya Kak ya, terutama dari segi digital. Jadi di sini memang peran besar dari orang tua Kak untuk selalu controlling anak-anaknya. Boleh mereka dibebaskan untuk mempunyai handphone, smartphone, tapi tetap harus orang tua itu bijak dengan membatasi waktu penggunaannya. Anak-anak itu boleh pegang HP, boleh punya HP, tapi tetap prioritas adalah keluarga, prioritas adalah pendidikan. Jangan jadikan handphone tersebut, jangan jadikan smartphone tersebut untuk mereka mengenal hal-hal yang negatif. Wah, keren. Tapi jadikan fasilitas yang mereka punya itu untuk media belajar. Keren. Oke. Kak Tony, ini kita pengen tahu deh, sebagai seorang model bisa jadi ya, sebagai seorang duta wisata pada waktunya, penampilan itu apakah menjadi terpenting? Sampai sekarang nggak pernah berubah Kak, prinsip saya. Apa? Penampilan nomor satu. Penampilan nomor satu, ganteng itu wajib sih. Karena gini, sebagai kita contohkan di dunia marketing ya Kak ya. Dunia marketing, orang itu ketika pengen beli produk, yang pasti harus berpenampilan bagus dulu salesman-nya. Betul. Kemudian nanti baru diiringi dengan public speaking yang bagus, kemudian attitude yang baik juga. Tapi pada intinya yang pertama kali dilihat sama orang itu adalah penampilan. Jadi penampilan itu nomor satu sampai sekarang Kak, itu nggak berubah prinsip saya. Jadi penampilan itu harus bagus. Betul. Karena rata-rata orang Indonesia itu melihat tampilan luar. Karena orang Indonesia itu melihat tampilan luar. Jadi kalau luarnya sudah bagus, kadang-kadang orang pasti bilang, jangan pernah melihat dari tampilan luar atau jangan melihat dari covernya. Gimana nih? Tidak percaya saya Kak. Tidak percaya. Kan kata orang jangan pernah melihat orang dari tampilan luar atau dari covernya. Barangkali lebih tepatnya itu Kak, lihatlah juga bukan hanya dari penampilannya saja. Attitude-nya. Jadi betul. Tapi kalau misalkan orang bilang yang jangan lihat dari penampilan itu agak kurang sepakat sih saya. Karena pasti yang pertama kali kita lihat itu visual Kak. Visual pasti. Jadi kalau jalan bareng kalau saya dengan Mas Tony, yang pasti dilirik Mas Tony-nya, bukan saya. Enggak juga saya. Oke, Mas Tony, sebagai seorang presenter sekarang ya, sebagai seorang presenter di SBTV ya, kita tahu bahwa seorang presenter itu juga perlunya adanya public speaking. Betul, nah, gimana pentingnya public speaking dalam dunia presenter? Wah, penting banget ya Kak. Selain penampilan, memang yang saya jaga sekarang atau yang terus saya improve di diri saya itu public speaking Kak. Karena semakin berkembangnya zaman, itu semakin diperlukan orang yang punya kemampuan public speaking Kak. Jadi semakin banyaknya kegiatan, terlebih setelah pandemi selesai ini kan Kak, kegiatan mulai banyak, akhirnya diperlukan banyak MC, banyak presenter, banyak moderator. Jadi memang untuk orang yang memiliki kelebihan, dia punya public speaking yang bagus, beruntung lah. Betul. Dan buat teman-teman, rekan-rekan semua ya belum ya? Harus belajar lagi Kak. Betul. Okay. Asah terus public speakingnya, karena tadi Kak seperti yang kita bahas tadi, orang yang punya public speaking yang bagus itu enak banget Kak. Selain hobi dia ngomong, dibayar juga. Jadi itu plusnya. Dan bayarannya itu bukan mereka yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Kita yang punya nilai tawar Kak. Saya biasanya kalau ditelepon orang berapa harga, jadi saya merasa bahwa saya ini laki-laki berbayar. Oke, Pak Mas Tony sendiri kalau MC lebih condong ke MC yang formal
atau lebih condong ke MC yang lepas atau non formal atau dua-duanya? Sebenarnya saya itu pengen masuk ke semua genre kegiatan, Kak, pengennya. Cuman dari beberapa teman-teman saya yang menilai, berdasarkan penilaian mereka ya kayak, karena mungkin mereka lihat dari suara saya, kemudian pembawaan saya, mereka bilang saya lebih cocok di MC yang formal. Ya, yang terhormat Bapak Bupati Lemandau. saya adalah orang yang sangat tidak pernah mau MC resmi, jujur. Oh jujur. Tapi tawaran untuk masuk MC Banyak formal banget. itu banyak banget. Jadi saya kenapa saya lebih condong memilih MC lepas, MC yang nggak resmi, selain bayarannya lebih besar. Betul. Kalau salah nggak masalah. Dan lebih cepat juga cairnya uangnya. Betul. Hari ini selesai acara pulang Langsung amplop. Iya. Oke, nah buat adik-adik nih, pesan buat adik-adik yang mau jadi duta wisata, Siap. apa yang perlu diperlukan? Di duta wisata itu, Kak, ada 3 prinsip utama. Untuk menjadi seorang duta wisata yang baik, itu ada 3B, Brain, Beauty, and Behavior, sama seperti yang kita bahas tadi, Kak. Yang pertama, brain, seorang duta wisata itu harus mempunyai wawasan yang luas dalam hal ini berkaitan dengan kepariwisataan, bukan hanya di daerah, namun kepariwisataan secara umum. Kemudian yang kedua, beauty, tidak munafik, Kak, kita tetap melihat look kita, Kak. Untuk menjual pariwisata kita, Iya, harus kita good looking. perlu sales atau mereka yang bisa menjual pariwisata kita dalam barutan yang manis, cantik, ganteng, Betul. gitu ya, Kak. Betul. Dan yang terakhir, Kak, percuma dia pinter, percuma dia punya wawasan yang luas, percuma dia punya penampilan yang cantik, ganteng, tapi kalau Attitude-nya nggak bagus, betul. Jadi 3 hal ini, Kak, adalah 3 hal yang sangat penting yang harus dimiliki seorang duta wisata untuk menjadi seorang duta wisata yang baik. Oke, keren. Dan juga Mas Tony juga membuka kesempatan kalau ada lomba fashion show, boleh dihubung sebagai dewan juri. Siap. Kan? Calling Boleh dihubung aja sebagai dewan juri. buat Bapak Ibu vendor yang nanti kedepannya akan mengadakan event fashion show atau pemilihan duta wisata, boleh calling saya sebagai juri. Instagramnya apa biar dicantum? Instagram saya @TonyPry _N_ di belakang. @TonyPry_ Di belakang. di belakang. Betul. Oke. Atau biar nggak ribet cari aja Tony Prayogo, Kak. Tony Prayogo. Iya, Oke. betul. Tony Prayogo dari Pangkalan Bun. Betul. Oke, sebagai seorang presenter di presenter TV ya, news anchor ya kalau bisa sebutannya. Sebagai news anchor, apa yang perlu dipersiapkan buat teman-teman? News anchor itu terbuka bagi siapa saja yang mau. sekali. Tidak mesti kita harus good looking, tapi yang diperlukan adalah public speaking. Jadi gimana nih Mas Ton? Saya kira, Kak, awalnya dunia broadcasting terutama presenter ini kurang lebih sama dengan MC di depan orang banyak. Padahal itu berbeda Berbeda Kak. banget, betul. Jadi ini yang mau saya sampaikan sama teman-teman yang mungkin nanti nonton video ini, Kak. Jadi ketika kita terbiasa buat MC di publik yang ada interaksi 2 arah, komunikasi 2 arah, ketika di depan kamera itu, wow, Kak. Kagok. Awal-awal tuh saya kagok banget, Kak. Jadi yang ketika saya nge-MC itu terbiasa buat ngerosting orang yang di depan saya atau ngebahas apapun itu yang ada di sekitar saya, di depan kamera saya nggak bisa, Kak. Jadi saya harus bisa ngebangun situasi yang asik dengan pembawaan saya, karena nggak ada bahan lagi kan di sekitar saya. Jadi seorang presenter memang harus dibiasakan untuk latihan paling tidak ya, Kak, ya. Sebelum mencoba di depan kamera, coba di depan cermin. Coba aja cermin. Coba berbicara di depan cermin, coba membangun suasana yang asik di depan cermin. Jika nanti ada kesempatan buat di depan kamera, udah terbiasa. Oke, udah terbiasa. Dan saya sendiri sebagai seorang presenter dan juga seorang penyiar radio, saya tuh kata orang ya, pengalaman itu yang menjadi guru yang paling berharga. betul. Saya tahu bahwa ketika waktu SMA kelas 2 ditawarkan untuk jadi seorang penyiar radio lokal, radio swasta, itu bagaimana kita dari yang tadinya nggak bisa ngomong, akhirnya dengan perjalannya waktu, pengalaman lah yang akan menjadikan kita bisa dan lebih bagus. Sama satu lagi, Kak, harus dipaksa. Harus dipaksa keluar dari zona nyaman. Betul. Dipaksa untuk terbiasa dan akhirnya menikmati. Jadi gini, aku adalah orang yang nggak mau nerima MC resmi, jujur. Iya. Aku adalah orang yang nggak mau nerima MC resmi karena aku nggak bisa serius, itu satu. Tapi akhir-akhir ini tawaran dari dunia per MC-an resmi ini itu lebih banyak. Banyak banget. Akhirnya aku berusaha ngambil. Oh ternyata aku tahu. Oh ternyata ketika berhadapan dengan Forkompimda harus gimana? Oh ternyata MC resmi, dan itu aku menikmati. Kemudian
Kemudian kadang-kadang teman-teman gini ngomongnya gini, kamu tuh loh, sudah tahu ini porsinya kami kok kamu yang ngambil kayak gitu. Jadi akhirnya saya menikmati. Atau lagi kemarin kan saya jarang banget MC ulang tahun dan itu nggak mau memang. Tapi akhirnya beberapa kali tawaran tuh justru lebih banyak datang dari MC ulang tahun, menikmati akhirnya lancar kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kata orang pengalaman itu guru yang paling berharga sih. Betul. Satu kata terakhir dari Mas, satu kalimat terakhir ya dari Mas. Silakan. Jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti mencoba. Terima kasih banyak sudah main di channel YouTube PMPMC. Dan satu kata dari Mas Tony, jangan pernah berhenti mencoba. Terima kasih.